Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk minggu ini, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup. Dialah murid, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu, bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema "Ikutlah Aku". Kata ikutlah artinya sebuah kata ajakan. Dengan demikian maka ada dua pribadi dalam kata ajakan ini. Ada pribadi yang mengajak dan ada pribadi yang diajak. Dalam konteks firman Tuhan ini, pribadi yang mengajak adalah Yesus dan pribadi yang diajak adalah Petrus. Berarti Yesus sedang mengajak Petrus untuk mengikutinya. Dan jika tema ini, "Ikutlah Aku" ditujukan kepada jemaat, maka berarti Yesus sedang mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita semua untuk mengikutinya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yesus mengajak Petrus untuk mengikutinya. Padahal Petrus sudah menjadi murid Yesus. Kita tahu bahwa sebelumnya pekerjaan Petrus adalah nelayan atau penjala ikan, tetapi Yesus mengajaknya untuk mengikutinya dan menjadikannya sebagai penjala manusia. Tercatat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18-19, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Berarti Petrus sudah mengikuti Yesus, bahkan Petrus sudah menjadi murid Yesus. Tetapi mengapa Yesus kembali mengajaknya? Hal ini berarti ada satu masalah yang terjadi dengan Petrus. Masalahnya adalah sekalipun Petrus sudah mengikuti Yesus, bahkan telah menjadi murid Yesus, tetapi dalam perjalanannya ketika Yesus menderita, ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, ia kembali menjumpai Petrus bersama murid-murid yang lain, dan dalam konteks firman Tuhan ini, ternyata Petrus dan murid-murid yang lain, saat itu, mereka sedang mencari ikan di Danau Tiberias. Mereka kembali melakukan pekerjaan mereka semula, namun saat itu mereka tidak berhasil, tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus menjumpai mereka dan memberikan perintah kepada mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, ternyata mereka berhasil mendapatkan ikan yang cukup banyak. Lalu setelah mereka sampai di darat, Yesus memberi mereka makan ikan dan roti. Setelah mereka sarapan, Yesus berbicara kepada Petrus dan bertanya sampai 3 kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Simon Petrus dengan sedih menjawab pertanyaan Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa Aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah itu, Yesus menubuatkan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dalam ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan ayat 19,
dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jadi tentang kematian Petrus telah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa ia akan mengalami kesengsaraan dan kematiannya akan benar-benar memuliakan Allah. Dan kalau kita membaca catatan sejarah, Petrus adalah murid Yesus yang mati di kota Roma. Ia mati disalib terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Jadi kematiannya benar-benar memuliakan Allah. Petrus setelah dinubuatkan kematiannya, ia dipanggil oleh Yesus, "Ikutlah aku." Nah, sementara Petrus mengikut Yesus, Petrus melihat murid yang dikasihi Yesus mengikuti mereka, yaitu Yohanes. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Petrus ingin tahu. Dalam bahasa yang sederhana, Petrus suka kepo. Dia ingin tahu tentang akhir hidup dari Yohanes. Lalu Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Dari kalimat Yesus ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Yesus berkuasa atas jalan hidup manusia. Yesuslah yang menentukan mati, hidupnya manusia. Makanya Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Jadi yang menentukan kehidupan dan kematian ada di tangan Tuhan Yesus. Yang kedua dari kalimat Yesus, "Sampai aku datang," ini menunjukkan bahwa Yesus akan datang kembali. Ia akan pergi kepada Bapa, dan ia akan datang kembali, hanya mengenai waktunya kapan, kita tidak tahu. Hal yang ketiga, perhatikan kalimat Yesus itu bukan urusanmu, artinya jangan suka ikut campur urusan orang. Apalagi kalau urusan orang itu bersifat pribadi, atau rumah tangga orang lain. Hal ini perlu kita hati-hati. Kalau orangnya terbuka sehingga kita menjadi teman, sahabat yang memberikan masukan, kekuatan, solusi, itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita suka mengatur pribadi atau rumah tangga orang lain. Dalam teks firman Tuhan ini, Yesus memanggil Petrus untuk mengikutinya, tetapi dia masih ingin tahu tentang nasib Yohanes, bagaimana akhir hidupnya, apakah nasib Yohanes akan sama seperti dia yang akan mengalami kesengsaraan, atau tidak. Itu yang ingin diketahui oleh Petrus. Tetapi Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu. Jikalau aku mau membiarkan dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Perkataan Yesus ini sangat tajam. Hal ini tentu bermakna supaya kita selalu berhati-hati, jangan sampai kita tidak fokus dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita selalu sibuk untuk mencari tahu tentang urusan orang. Akhirnya Tuhan kita nomor 2 kan, sementara urusan orang kita nomor 1 kan. Tuhan ingatkan kita hari ini untuk fokus dalam mengikutinya. Selanjutnya tersebarlah kabar bahwa murid yang dikasihi oleh Yesus yaitu Yohanes, tidak akan mati. Padahal maksudnya, bukan Yohanes tidak akan melewati kematian, tetapi dalam teks ini mengatakan jikalau Yesus menghendaki. Artinya keputusan itu ada di tangan Tuhan Yesus. Mati dan hidupnya Yohanes ada di tangan Tuhan Yesus. Yohanes sebagai saksi mata menulis segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus. Namun masih banyak hal yang diperbuat Yesus yang tidak tercatat. Kalau semua tercatat, bagaimana tebalnya Alkitab dan sanggupkah kita membacanya? Yang tercatat 66 kitab, 1189 pasal, 31.171 ayat, masih banyak di antara kita belum sanggup membaca semuanya, mungkin perlu waktu beberapa bulan bahkan 1 tahun, baru bisa terbaca semuanya. Dari perenungan firman Tuhan hari ini, apa pesan Yesus bagi kita? Ada beberapa hal penting. Pertama, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan Yesus. Karena itu ikutilah Yesus, percayalah kepadanya, serahkanlah hidup kita kepadanya. Melekatkan diri kita kepadanya.
Ibarat ranting yang melekat pada pokoknya. Yesus pernah berkata ranting itu tidak akan berbuah jika ia tidak melekat pada pokoknya. Ranting adalah kita, Yesus adalah pokok. Ini adalah sebuah gambaran betapa pentingnya melekat pada Yesus, supaya kita menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Kedua, jangan suka kepo, atau jangan suka masuk dan mencampuri urusan orang lain. Belajarlah untuk fokus pada apa yang menjadi bagian kita. Belajarlah untuk fokus, tekun, setia dalam mengikut Tuhan, jangan lagi menoleh ke belakang. Arahkan pandangan kita ke depan, arahkan pandangan kita pada tujuan yang ingin kita capai. Ketiga, Yesus akan datang kembali. Ini adalah janji Yesus dan pasti akan ditepati. Hanya mengenai waktu, kita tidak tahu. Karena itu yang harus kita lakukan adalah selalu waspada dan selalu berjaga-jaga di dalam doa dan iman kita kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu untuk datang kepada Tuhan, jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat dari dosa, sebab kita tidak tahu waktunya Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, marilah kita benahi diri kita, sehingga ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, kita layak hidup bersamanya. Keempat, Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Karena itu kita harus taat, setia mengikutinya. Berbahagialah setiap orang yang mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.